bahwa kehadiran atau kepulangan Habib Rizik itu kan hak asasi dia. Ya. Dia warga negara Indonesia. Maka justru negara harus melindungi warga negara ini. Oke. Itu konstruk hukum. Ya, baik. Yang kedua, adapun orang menyambut itu animo namanya. Kecenderungan orang mencintai Habib Rizik dan lain sebagainya itu fakta juga. Itu hak asasi juga, kenapa harus dilarang? Oke. Jadi pemerintah Kerajaan Saudi Arabia itu sudah memberikan beliau keleluasaan. Itu pertama. Yang kedua, informasi-informasi sampah yang diberikan dan disuplai oleh bajingan-bajingan, oleh kriminal-kriminal, ya, dari pihak sini. Dari pihak sini saya Bung Munarman, mungkin bahasanya kita pilih untuk ya, lebih, boleh. lebih enak lagi ya. Begitu, karena ini sudah banyak fitnah. Ini sekarang baru ini difitnah lagi nih Habib Rizik ini. Ada orang yang mengatasnamakan Habib Rizik, mengirim email kepada pihak penerbangan, ya, kemudian menyatakan batal, meng-cancel. Jadi ke travelnya ya. Nah, jadi ini perbuatan-perbuatan kriminal seperti ini mesti dihentikan. Ada yang coba gagalkan kepulangan Habib Rizik, lobi maskapai batalkan tiket. Rencana kepulangan Habib Rizik Shihab ke Indonesia tak berjalan mulus. Ada saja pihak yang berusaha menghalangi kepulangan imam besar FPI itu ke tanah air. Baru-baru ini beredar tangkapan layar permintaan pembatalan tiket pesawat Habib Rizik dan keluarganya. Permintaan pembatalan tiket Habib Rizik dan keluarganya dikirimkan melalui email ke maskapai penerbangan. Akun Twitter FPI menyebutkan, pemerintah Arab Saudi sudah tidak bisa dilobi, sehingga mereka yang menolak kepulangan Habib Rizik mencoba melobi maskapai. Pemerintah Saudi sudah tak lagi bisa dilobi untuk mencegah imam besar, maka mereka mencoba gagalkan kepulangan HRS via kirim email ke maskapai. Tulis akun DPP-FPI ID. Pada Kamis 5 November 2020, FPI membagikan tangkapan layar email permintaan pembatalan tiket Habib Rizik dan keluarganya. Kami ingin membatalkan penerbangan tanggal 9 November 2020 atas nama penumpang Muhammad Shihab, Fadlun Shihab, Fairuz Shihab, dan Zahra Shihab. Tulis email itu. Ia membeberkan alasan permintaan pembatalan tiket Habib Rizik dan keluarganya karena ada sesuatu yang harus diselesaikan sebelum kembali ke Indonesia. Kami berharap Anda segera membatalkan tiket travel kami, begitulah tulisnya. Sebelumnya Habib Rizik mengumumkan rencana kepulangannya ke Indonesia. Ia menyebut akan terbang dari kota Jeddah menggunakan pesawat Saudiah pada Senin 9 November 2020. Habib Rizik dan keluarganya dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa 10 November 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Habib Rizik bisa meninggalkan Arab Saudi lewat perpanjangan visa yang sudah bertahun-tahun mati. Rizik sebelumnya mengaku sempat khawatir setelah adanya pembatalan izin keluar. Setelah mendapat penjelasan dari otoritas Saudi, Rizik menyebut pembatalan bayan safar miliknya itu dilakukan demi kebaikannya sendiri. Rizik pun tetap bisa pulang ke Indonesia. Imigrasi Saudi langsung memberi opsi lain, yakni memperpanjang visa Rizik yang telah mati 2 tahun 5 bulan. Dengan sudah adanya kepastian itu, Rizik pun bersiap kembali ke tanah air. Ia bahkan sudah berpamitan dengan orang-orang yang ada di Arab Saudi, termasuk dengan WN Indonesia yang selama ini membantunya. Habib Rizik punya militansi. Lebih baik digandeng ketimbang pemerintah rugi. Pengamat politik Deddy Kurniasyah menilai pemerintah Presiden Joko Widodo gagal melakukan konsolidasi kebangsaan, termasuk terhadap Habib Rizik Shihab. Deddy mengatakan, jika Presiden ke-7 RI itu membiarkan kondisi tersebut berlarut, pemerintah sendiri yang akan rugi. Rizik Shihab terbukti memiliki militansi yang cukup besar di negara ini. Tidak ada salahnya pemerintah mengakui itu, kata Deddy kepada jpnn.com. Pada Jumat 6 November 2020, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini juga menambahkan, masyarakat menangkap kesan bahwa pemerintah menolak rencana kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI itu ke Indonesia. Deddy menilai hal itu terjadi karena pemerintah gagal mengidentifikasi konflik internal kebangsaan, sehingga nuansa kontestasi politik pasca pemilu masih berlanjut.
Terlebih pemerintah tidak segera lakukan konsolidasi kebangsaan dengan merangkul semua elemen, termasuk Rizik Syihab, sehingga nuansa kontestasi itu merdeka. Jelas dia. Dedi juga mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tentang Rizik. Dedi menganggap pernyataan Mahfud justru membuktikan kegagalan pemerintah menjalankan tugasnya. Pernyataan Menko Polhukam terkait Rizik Syihab itu menandai adanya anggapan serius terhadap ketokohan Rizik seolah-olah ditempatkan sebagai kontra pemerintah. Padahal semestinya siapapun warga negara mendapat anggapan yang setara. Begitulah kata dia. Pernyataan Mahfud MD dinilai memukul Habib Rizik, berbahaya. Analis politik Pangi Syarwi Kaniago menilai sejumlah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD terkait rencana kepulangan Habib Rizik Syihab tidak mencerminkan kenegarawanan. Seharusnya, kata Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting ini, Prof. Mahfud bisa menyampaikan pernyataan yang meneduhkan, menyematkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut saya tidak tepat pernyataan beliau seperti itu. Jelas bukan pernyataan negarawan yang meneduhkan dan mempersatukan. Ujar pengamat yang beken disapa dengan panggilan Ipang ini kepada jpnn.com pada Jumat 6 November 2020. Ipan menyebutkan, seorang Menko Polhukam seharusnya bisa mengeluarkan pernyataan yang lebih berkelas dengan semangat mempersatukan bangsa dan umat. Ini statement yang saya pikir sangat berbahaya merusak persatuan bangsa, tukas Ipang. Padahal kata pria asal Padang, Sumatera Barat ini, Menko Polhukam Mahfud MD menjadikan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI itu dari Arab Saudi sebagai ajang rekonsiliasi. Namun faktanya, kata Ipang, pernyataan Prof. Mahfud justru terkesan lebih bernuansa sentimen terhadap sosok Habib Rizik Syihab. Karena itu, Pangi Syarwi Kaniago berharap Menko Mahfud mengevaluasi pernyataan-pernyataannya, sebab dikhawatirkan apa yang disampaikan itu bikin Presiden Joko Widodo tidak nyaman. Sebelumnya, Menko Polhukam Prof. Mahfud MD menyampaikan bahwa kepulangan Habib Rizik Syihab karena tokoh asal Petamburan itu akan dideportasi oleh otoritas di Arab Saudi akibat overstay. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menyampaikan bahwa Habib Rizik pulang ke Indonesia dengan membawa misi revolusi akhlak. Atas misi itu, Mahfud mengingatkan para pengikut Habib Rizik tidak berbuat rusuh dan merusak fasilitas saat penjemputan setibanya di Indonesia pada 10 November. Menurut Mahfud, membuat kerusuhan dan merusak fasilitas saat proses penjemputan justru menodai revolusi akhlak yang dibawa Rizik Syihab. Dia bahkan menyatakan bahwa aparat pemerintah akan menangkap kelompok yang merusuh dan merusak fasilitas saat proses penjemputan Habib Rizik. Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik. Kami sikat kalau dia membuat kerusuhan, kata Mahfud dalam keterangan resmi yang disiarkan akun YouTube Kemenko Polhukam RI pada Kamis 5 November 2020. Selain itu, Mahfud juga meminta pengikut Rizik Syihab tertib melaksanakan protokol kesehatan saat penjemputan. Sentil Mahfud MD, Kapitra PDIP bela Habib Rizik. Kenapa sih Mahfud baperan? Perseteruan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dengan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab kian memanas. Keduanya tampak saling serang dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke publik. Sebelumnya, Mahfud menyebut Habib Rizik pulang karena akan dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi akibat overstay. Kemudian Habib Rizik pun mengeluarkan kecaman akan menuntut pihak-pihak yang menuduhnya overstay. Terkait itu, mantan kuasa hukum Habib Rizik yang juga politisi PDIP, Kapitra Ampera, memberikan sentilan kepada Mahfud. Menurut dia, sebenarnya tidak penting Habib Rizik pulang karena akan dideportasi ataupun bukan karena overstay. Bagi saya sih, nggak penting dia pulangnya dideportasi. Apakah tidak overstay? Mana penting itu. Kalau dia pulang,
Yang penting sejuk, aman, tertib bisa menjadi stabilisator untuk kerukunan dan keguyuban nasional, ucapnya pada Kamis 5 November 2020. Selanjutnya, ia menilai bahwa bangsa ini terlalu lama terjebak dalam lubang konflik yang tidak berujung. Karena itu diperlukan jiwa besar bagi semua pihak untuk menciptakan kerukunan besar dalam Republik Indonesia ini. Jadi jangan terus dipertentangkan. Lalu orang mau pulang, lalu ini bilang saya tidak overstay, yang ini bilang dideportasi. Untuk apa? Apa ruginya negara? Tanya Kapitra. Mahfud itu ngomong begitu untuk apa sih? Apa ruginya negara dia dideportasi atau tidak overstay? Apa ruginya? Kan gak ada kerugian negara. Kenapa sih Mahfud kok jadi baperan begitu? Jadi sentimental begitu. Ini kemungkinan Mahfud MD sentimen atau sentimental, begitulah tuturnya.